Di sore hari yang tenang, tinggallah sepasang suami istri dan putri sematawayangnya, Bawang Putih. Mereka hidup dengan damai dan bahagia di sebuah desa yang subur dan tenang. Ayah Bawang Putih bekerja keras sebagai petani, sementara ibunya adalah sosok yang penuh kasih sayang, selalu merawat keluarga mereka dengan penuh perhatian. Bawang Putih tumbuh menjadi gadis yang baik hati dan rajin, selalu membantu ibunya di rumah. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu hari, ibunya jatuh sakit. Meski telah berusaha mengobati dengan berbagai cara, kondisinya semakin memburuk. Pada suatu malam, dengan nafas yang tersisa, sang ibu memanggil Bawang Putih. Putih, waktu ibu sudah tidak banyak lagi, Nak. Tolong jaga ayahmu dan selalu menjadi anak yang patuh. Tetaplah rendah hati dan baik hati, apapun yang terjadi. Baik, Bu. Putih akan menaati nasihat Ibu. Ibu! Ibu! Tak lama setelah itu, ibunya menghembuskan nafas terakhir. Kesedihan menyelimuti rumah kecil mereka. Beberapa waktu kemudian, ayah Bawang Putih memutuskan untuk menikah lagi agar ada yang membantu mengurus rumah. Ia menikahi seorang janda yang memiliki anak perempuan bernama Bawang Merah. Ayah pun pergi meninggalkan mereka merantau untuk bekerja. Tinggallah Bawang Putih, Bawang Merah, dan Ibu Tiri. Setelah ayah Bawang Putih pergi, suasana rumah perlahan berubah. Awalnya, Ibu Tiri dan Bawang Merah masih bersikap manis. Tapi tak lama kemudian, sikap mereka mulai menunjukkan sifat aslinya. Ayah pamit ya, kalian jaga diri di rumah. Ibu, aku titip Putih ya. Iya, Mas. Putih kan juga anakku. Merah, Putih, ayah pamit ya Kak. Iya ya. Iya, hati-hati, Ayah. Ayah pun pergi meninggalkan mereka merantau untuk bekerja. Tinggallah Bawang Putih, Bawang Merah, dan Ibu Tiri. Setelah ayah Bawang Putih pergi, suasana rumah perlahan berubah. Awalnya, Ibu Tiri dan Bawang Merah masih bersikap manis. Tapi tak lama kemudian, sikap mereka mulai menunjukkan sifat aslinya. Putih, sekarang kamu yang harus melakukan seluruh pekerjaan rumah. Menyapu, mengepel, cuci piring, dan jangan lupa angkat jemuran. Jangan malas. Iya Putih, lakuin semuanya ya. Gue kan gak mau tangan gue kotor. Iya, Bu. Putih akan melakukannya. Bagus. Sejak kepergian sang ayah, Bawang Putih selalu disuruh melakukan semua pekerjaan rumah. Sementara itu, Bawang Merah hanya bersantai, menghabiskan waktu dengan temannya, atau sekedar duduk tanpa peduli. Hari demi hari Bawang Putih lalui dengan mengerjakan pekerjaan rumah. Ia tidak habis, pekerjaan ini dilimpahkan pada dirinya semua. Di usianya yang masih remaja, Bawang Putih harus menghadapi kekejaman ibu dan saudara tirinya. Waktu yang seharusnya dapat ia habiskan bermain, terpaksa ia gunakan untuk melakukan pekerjaan rumah. Ia merasa iri dengan Bawang Merah, sebab Bawang Merah bisa bebas masuk dan keluar rumah kapan saja. Ia memiliki teman yang banyak, tidak seperti dirinya. Teman Bawang Putih satu-satunya hanya setumpuk piring dan baju-baju yang harus dilipat. Ini Putih, masih kotor tuh. Bisa nggak sih? Nggak becus banget. Yang bener dong, sini juga contohin. Tuh kamu bisa, Merah. Kenapa nggak kamu aja yang nyapu? Heh Putih, itu tugas lo ya, kenapa jadi nyuruh gue? Ini tugas kita bersama, Merah. Ini kan rumah kamu dan rumah ibu juga. Oh, jadi udah mulai ngelawan? Kenapa ini? Kenapa teriak-teriak? Ibu mau tidur aja nggak bisa. Kenapa? Ini tuh Bu, dia udah mulai nyuruh aku. Oh, berani ngelawan sekarang kamu? Kalau bener kamu siapa? Enggak, Bu. Sebagai hukuman, ambil cucian dan jemur sekarang. Pergi sana. Iya. Bawang Putih pun menuruti perintah sang ibu. Lagi-lagi ia gagal melawan. Ia kembali meratapi nasibnya dengan berharap sang ayah akan segera kembali pulang dan menolongnya. Entah apa yang akan terjadi lagi setelah ini. Semua ia pasrahkan kepada takdir. Setelah selesai membersihkan rumah, Bawang Putih pun melanjutkan perjalanannya ke sungai untuk mencuci pakaian. Di tepian sungai yang jernih, ia mulai mencuci baju satu persatu. Namun, saat ia mencuci baju terakhir, yaitu baju milik ibu tirinya, baju tersebut tiba-tiba hanyut terbawa arus sungai. Aduh, baju ibu kayaknya ada yang ketinggalan deh. Jangan-jangan hanyut. Tanpa pikir panjang, Bawang Putih terus berlari mengikuti baju yang hanyut.
Ia menyusuri sungai hingga tak menyadari dirinya semakin jauh masuk ke dalam hutan yang lebat. Hawa sejuk hutan berubah menjadi dingin dan sunyi. Hanya terdengar gemericik air sungai di sampingnya. Setelah berjalan cukup lama, ia merasa kelelahan dan mulai bingung. Ia berdiri di tengah pepohonan besar sambil menoleh ke kanan dan ke kiri mencari jalan keluar. Ini di mana? Aku tidak mengenal di tempat ini. Anakku, kenapa kau sendirian di hutan seperti ini? Maafkan saya, Nek. Saya tadi mengejar baju ibu saya yang hanyut, namun saya malah tersesat ke sini. Ya apa, kamu anak yang baik. Masuklah, nenek akan bantu mencarikan baju itu. Tapi sebagai gantinya, maukah aku membantu nenek beberapa pekerjaan rumah? Mau, Nek? Saya akan membantu nenek. Terima kasih, Nenek. Bawang putih masuk ke dalam rumah tua itu dan mulai membantu sang nenek dengan berbagai pekerjaan. Meski tugasnya tidak mudah, ia tetap mengerjakan semuanya dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Setelah selesai, nenek itu memanggilnya. Anakku, kau memang anak yang baik. Anak kebaikan hatimu, nenek memberikan ini sebagai hadiah. Pilihlah, nak. Kamu yang mana? Ini apa, Nek? Ini sebuah hadiah. Kalau begitu, Putih akan mengambil ini. Terima kasih banyak, Nek. Putih tidak akan melupakan kebaikan Nenek. Bawang putih pun kembali ke rumah dengan hati penuh harapan, sambil membawa labu misterius itu. Kini, ia memiliki sesuatu yang mungkin bisa mengubah hidupnya. Putih pulang. Dari mana aja kamu? Jam segini baru pulang. Cuci baju lama banget. Maaf, Bu. Putih harus mencari baju ibu yang hanyut. Apa? Baju saya hanyut. Ya mana aja kamu? Putih minta maaf, Bu. Alah. Bawa kamu. Sini, Bu, ya. Jangan Apaan Bu. sih? Ini punya Putih Bu. Kasih nggak? Hah? Emas? Dapat dari mana kamu Putih? Kamu dapat emas dari mana Putih? Jujur sama ibu. Heh, lo tuh kalau ditanya jawab dong. Dari rumah nenek yang di hutan. Merah, merah. Udah. Sekarang kamu pergi ke hutan dan minta labu yang besar. Cepat, baik Bu. Jangan. Nanti nenek marah. Aku mendapatkan labu itu karena membantu nenek di hutan. Alah, Baik banget sih. Dengan keinginan mendapatkan lebih banyak kekayaan, Ibu Tiri dan Bawang Merah akhirnya memutuskan untuk mengikuti cara Bawang Putih. Mereka memaksa Bawang Merah pergi ke hutan untuk mencari rumah nenek yang telah memberikan labu berisi emas kepada Bawang Putih. Bawang Merah pun berangkat dengan rencana liciknya. Setelah sampai di hutan, ia berjalan sambil berpura-pura tersesat dan akhirnya menemukan rumah nenek tua yang dicari. Bawang Merah pun mengetuk pintu dengan wajah memelas, membuat nenek merasa iba meskipun sedikit curiga. Nak, kenapa kamu ada di sini? Maafkan saya, Nek. Saya tersesat di sini. Bolehkah saya menginap di sini malam ini? Sudah bisa, nak. Tapi bolehkah kamu membantu beberapa pekerjaan rumah nenek? Baik, Nek. Saya mau. Baiklah, silakan masuk. Bawang Merah pun menyetujuinya, meskipun dengan sedikit enggan. Sepanjang malam, ia membantu nenek meskipun tidak sepenuh hati, hanya karena ia menginginkan hadiah berupa labu ajaib seperti yang didapatkan Bawang Putih. Ketika pekerjaannya selesai, ia segera meminta imbalan kepada nenek tersebut. Nek, bolehkah saya menanyakan sesuatu? Saya dengar nenek memberikan labu untuk orang yang berbaik hati. Baiklah, nenek akan memberimu satu buah labu. Tunggu sebentar ya, Kak. Gak. Ini, nak. Pilihlah. Ini ada labu yang kecil atau labu yang besar. Sama ini, Nek. Tanpa ragu, Bawang Merah memilih labu yang besar dengan harapan isinya lebih banyak dan berharga. Nenek memberinya labu besar itu, lalu Bawang Merah segera pulang ke rumah dengan penuh antusias. Ibu-ibu, lihat ini. Wah, aku dapatkan labu yang lebih besar. Sekali mau, Putih. Kita tunggu. Aduh, apa ini? Aduh, pasti di mana? Aduh, kacau.
Karena keserakahannya, Ibu Tiri dan Bawang Merah menderita akibat perbuatan mereka sendiri. Ketika membuka labu besar yang mereka dapatkan, alih-alih menemukan harta, labu itu berisi ular-ular berbisa yang langsung menyerang mereka. Mereka akhirnya hidup dalam ketakutan dan penyesalan. Sementara Bawang Putih menjalani hidup bahagia dengan kebaikan yang selalu menyertai.